Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ridaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jamil awliya wa syuhada wa salihin wa jamil masyayikhina fid din. Utusan Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim bid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pagi ini kita sejenak akan mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari Al-Imam Amir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Amir bin Abdi Qais Al-Qudwah Al-Wali Az-Zahid Abu Abdillah. Beliau adalah Amir bin Abdi Qais yang menjadi panutan Al-Wali Az-Zahid, seorang waliullah yang zuhud, enggak cinta dunia. Enggak cinta dunia ini repot. Kita hidup di dunia tapi jangan cinta sama dunia. Beliau ini adalah Az-Zahid, orang yang zuhud. Wa yuqalu Abu Amr At-Tamimi Al-Ambari Al-Basri. Qala adrika nasiqatan min ubadit tabi'in. Dan sebagian mengatakan beliau adalah Abu Amr At-Tamimi Al-Ambari Al-Basri, yaitu orang Basrah Irak, orang Irak. Irak itu dulu kotanya para wali, Baghdad, Masya Allah, tempatnya Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala. Dulu menjadi kotanya ulama sebelum ditaklukkan oleh Holako. Holako itu menghancurkan khazanah Islam di Baghdad. Kitab-kitab keilmuan khazanah Islam itu dibuang dia ke sungai, dijadikan jembatan tentaranya. Berapa banyak khazanah Islam yang dihabiskan oleh Holako, tetapi sebagian masih ada yang dibawa ke Eropa. Ilmunya dibawa ke sana. Itu Holako. Dulu Baghdad itu tempat pusat peradaban Islam. Al-Basri, ada dua kota yang besar, Basrah sama Kufah.
Kufah itu kotanya Imam Abu Hanifah. Kalau Basra ini Imam Hasan al-Basri, seorang wali besar. Imam Hasan al-Basri terkenal. Salah satunya yang ada di situ adalah Al-Imam Amir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Karena sikatan min ubadit tabi'in, beliau adalah orang yang thiqah. Thiqah ini apa? Thiqah ini orang yang dipercaya memenuhi syarat untuk menjadi perawi hadis sahih. Kalau ada hadisnya Imam Bukhari disebutkan An Amir bin Abdullah, ini beliau lah ini berarti orang yang thiqah, bisa dipertanggungjawabkan dari sisi kesolehannya, dari sisi kecerdasannya, hafalannya. Jadi meriwayatkan hadis itu bukan hanya sekedar cerdas saja. Kalau nggak soleh nggak dipercaya orang. Sekali saja pernah ketahuan berbohong, itu tidak akan jadi hadis sahih. Dia di Imam Bukhari itu pokoknya dari bawah nih ke atas ini orang soleh, orang pintar, orang cerdas, nggak pernah lupa, nggak pernah berbohong. Kalau ada yang pernah lupa nggak jadi hadis sahih. Syaratnya itu berat. Maksudnya kenapa harus gitu? Karena supaya hadis ini betul-betul dipertanggungjawabkan asli dari Rasulullah SAW. Kan kita punya pesan berantai 10 orang. Ada satu kalimat ini dibisikkan dari sini, dioper ke sana, sampai ke orang 10. Coba engkau bunyi terakhir bunyinya macam mana? Sama nggak dengan nyatek yang pertama? Nah, ini berhubungan dengan kecerdasan, dengan hafalan. Kalau hadis lebih dari itu, kesolehan. Kalau orang fasik mana bisa dia jadi hadisnya menjadi hadis yang sahih? Tak mungkin. Itu orang fasik suka maksiat kok ngeriwayatkan hadis. Langsung hadisnya turun sampai kadang-kadang sampai ke dhaif. Nah, begitu ruwetnya, susahnya orang mau cari satu hadis saja susah. Kita zaman sekarang ini hadis sudah dikumpulkan sama Imam Bukhari, sudah dikumpulkan sama Imam Malik, sudah dikumpulkan sama Imam Muslim, Imam Nasai, Abu Hanifah, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, Abu Daud. Tinggal duduk kita baca, kita dapat apa yang dulu disabdakan Rasulullah di hadapan para sahabat. Itu tak ada mood, tak ada niat, tak ada himmah. Padahal itu keberkahannya luar biasa. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya Rasulullah itu berkah. Di Rasulullah itu ketika berkata itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu keberkahan. Astagfirullahaladzim. Tapi kita lebih suka dengar yang lain, yang lain lah pokoknya. Al-Qur'an, tafsir enggak minat. Lebih suka yang lain aja, baca-baca apa yang semacam. Kita habiskan waktu kita untuk itu. Padahal dulu para sahabat nak dapat, para tabi'in itu nak dapat satu hadis itu dari Baghdad ke Madinah, satu hadis dari, apalagi Imam Bukhari, Imam Muslim ini mau cari hadis ini nih, siapa yang meriwayatkan, cari ke sana, tanya ini dari ini, tengok, dicek orangnya, ini pernah nipu enggak, ini soleh enggak, ini enggak. Susahnya luar biasa. Itu mereka tuh cari kayak gitu, repotnya kayak gitu. Begitu perjalanan jauh hanya untuk mengambil satu atau dua hadis. Itu dari rumah duduk aja ke majlis sebentar ya. Mau berapa hadis yang dulu dicari oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama. Begitu susahnya dia itu. Itu kita pernah tak ada himmah, jadi macam remeh sekarang. Al-Quran, tafsir, hadis itu sudah nggak laku lagi di hadapan kaum muslimin itu sendiri, nggak laku, dianggap sesuatu yang membosankan. Oh, kalau zaman dahulu, masya Allah, luar biasa. Orang tidak punya etikat bahwa itu ada keberkahan, nggak ada. Lebih suka baca yang lain, share WhatsApp dan lain sebagainya, apa entah itu dibaca sampai habis. Banyaknya tulisan yang kita baca kayak WhatsApp dan sebagainya, Facebook itu kalau kita alihkan ke Al-Quran, berapa juz kita dapat, tapi tak minatnya jauh sekarang.
Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mustaqimin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Ra'ahu Ka'b bin al-Ahbar faqala hadza rahibun hadhil ummah. Ada Ka'bul Ahbar ketemu sama beliau. Kata beliau, ini adalah rahib, itu maksudnya sekedar apa namanya ya, rahib itu kan sebetulnya untuk ulama-ulama terdakwa, untuk agama yang zaman dulu. Rahib itu semacam pemuka agama, pemuka agama dulu, pemuka agama Nasrani, disebut rahib. Ini kata Ka'bul Ahbar, Amir bin Abdillah ini adalah rahibnya umat ini, ada umatnya Nabi Muhammad SAW, orang yang ahli ibadah, orang soleh, orang biasa. Wa qala Abu Abdillah fil qiraat kana Amir bin Abdillah alladhi ya'rifu ibni Abdi Qais yukrin nas. Beliau ini sudahlah akhlaknya bagus, qudwah, wali, zahid, qari. Dia tukang membacakan Al-Quran, meriwayatkan Al-Quran. Tuwfiya fi zamani Muawiyah, wafat di zamannya Muawiyah bin Abu Sufyan. Wakila kubruhu bi Baitul Maqdis. Sebagai pendapat mengatakan bahwa kuburnya Imam Amir bin Abdillah ini di Baitul Maqdis, Palestina. Qila innal jannata la tudraku biduni ma tasannu. Hikmah beliau, kata beliau, sesungguhnya surga itu bisa ditemukan tanpa tasannu. Tasannu ini apa nih? Memaksa-maksakan diri. Tanpa harus memaksa, original, tanpa ada maksa-maksakan diri. Wa innan, maksudnya tanpa bikin-bikin. Gini gitu. Wa innan nara la tuttaqa biduni ma tasannu. Dan neraka itu sungguh dijauhi tanpa, maksudnya tasannu, tanpa enggak susah-susah lah, tidak melakukan hal-hal yang susah-susah. Sebetulnya aslinya gitu. Faqala wallahi la ajtahidanna summa wallahi la ajtahidanna fa inna jawtu fa bi rahmatillah fa in dakhaltun nara fa ba'da jukti. Jadi maksudnya apa? Ya salat, mas, orang surga itu bisa didapat tanpa bikin hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh, yang susah-susah. Ya salat apa salat? Ya wudu, taharah, salat, puasa, sahur, buka, haji, berangkat ke Baitullah, tawaf, ke Arafah, ya, terus dan sebenarnya seluruh ibadah haji dilakukan. Maksudnya tidak neko-neko gitu. Nah, seluruh neraka juga dicari itu sebenarnya nggak perlu neko-neko, ya dilarang jadi tinggalin. Tapi kebalikannya, kalau orang ini nak mendapatkan apa neraka nih susah. Maksudnya nak maksiat, orang nak maksiat, orang nak masuk ke masjid gratis, kita susah. Coba dia nak masuk ke diskotik, dia mau bayar berapa? Ya kan? Ada. Jadi kadang-kadang maksiat itu justru butuh kerja keras, butuh kerja. Dia nak, mohon maaf, alhamdulillah, pokoknya mau berzina, itu bingung tuh nak ketemu macam mana, ketahuan orang macam mana, ini macam mana, susah dia. Nak nyuri, resiko, ketangkap, hancur. Jadi susah sebetulnya, orang nak menuju ke neraka itu sebetulnya susah, harus gini lah, harus gini. Kalau surga senang, nggak usah surga, ke masjid gratis apa enak. Tapi orang sekarang mau nipu, nak nipu orang nih, mesti hati duk ini macam mana ya caranya, ini begini kan, ketahuan ini kan, ruwet. Orang nak masuk ke neraka itu lebih ruwet, namanya perjuangannya itu lebih ruwet. Tapi kadang-kadang kenapa itu yang lebih dicari, lebih itu. Surga senang sebetulnya.
tak susah-susah pun. Falamma tudira baka. Ketika beliau sakaratul maut, beliau menangis. Sakaratul maut dia ni menangis. Faqila lahu adza'u minal mauti wa tabki. Maka orang bertanya kepadanya, apakah engkau ni sedih, cemas dengan kematian itu sehingga engkau menangis? Ya, disah orang-orang soleh, orang besar, dah terbaring, katanya. Menangis beliau ni, Imam Amir bin Abdillah. Orang tanya, ya Imam, apakah engkau ada rasa cemas, rasa takut ketika engkau ni kok menangis waktu nak wafat ni? Apa kata beliau? Faqala wa mali la abki wa man ahaku bidzalika minni wallahi ma abki jaz'an minal maut wala khirsan ala dunyakum walakin abki ala zama'il hawajir wa qiyamil lail asyita. Kata beliau, bagaimana aku tidak menangis, dan tidak ada orang yang berhak lebih dari itu daripada aku. Maksudnya aku ini orang yang paling berhak menangis justru daripada orang lain. Demi Allah, ma abki jazaan minal maut. Sungguh aku tidak menangis karena aku ada takut atau cemas dari kematian. Aku nak mati terus aku nangis takut. Tidak, aku bukan nangis karena itu. Wala khirsan ala dunyakum, atau aku ni nangis bukan karena aku ni cinta dengan dunia kalian. Aduh, nanti mati. Kalau dah mati macam mana Pak? Kekayaan ditinggal semua, sedih rasa. Sedih. Harta pun dah ditinggal, keluarga ditinggal, nangis. Bukan karena itu orang mati. Beliau ni meninggal bukan karena itu. Tidak. Ya kadang-kadang orang disedihkan macam-macam. Nak berpisah dengan ini, nak berpisah dengan ini, nak anu, nak ini. Nangis. Kalau enggak, tidak karena itu saya. Walakin abdi ala dhama'il hawajir wa qiyamil lail asyita. Tetapi beliau ini menangis ni apa? Karena tidak bisa lagi menambah ibadah. Kalau dah meninggal macam mana nambah ibadah lagi? Qiyamul lail tak bisa sudah. Jadi segitulah sudah dapatnya yang dibawa ke sana. Jadi macam mana aku aduh dah tak ada kesempatan nak nambah ibadah lagi, tak bisa, menambah pahala lagi tak bisa, nak qiyamul lail lagi tak bisa, sedih gitu. Bukan nangisnya itu karena berpisah dengan dunia, pikir ini, pikir itu, ya Allah, tidak sama sekali. Tapi justru karena kesempatan untuk beribadah, untuk nambah derajat di hadapan Allah, untuk ini macam tak ada lagi qiyamul lail pun dah tak bisa lagi. Wa kana idza shalla jalasa wa qadin tafakhat saqahu min tulil qiyam. Beliau ini Al-Imam Amir bin Abdillah ini ketika sholat, ini sering kita dengar nama Imam Amir bin Abdillah ini dalam, kalau kita baca kitab Bukhari itu sering an Amir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala. Beliau ini ketika sholat duduk. Sholat itu duduk. Kenapa? Kenapa duduk? Wa qad intafaqat saqahu min tulil qiyam. Karena sungguh dua kakinya itu sudah bengkak. Jadi dah tak mampu dia untuk berdiri, min tulil qiyam. Karena lamanya dia berdiri ketika sholat. Macam mana orang sholat sampai kakinya bengkak tuh? Astagfirullahaladzim. Yang kita ni yang ada mata gitu bengkak. Bengkak kebanyakan tidur. Rasulullah, tengoklah beliau macam mana tu. Solat sampai kaki bengkak, macam mana solatnya, ya Allah. Fa yaqulu ya nafsu bi hadza umirt wa li hadza khuliqti yusiku ayyada bal'ana.
Jadi beliau berkata kepada dirinya sendiri, kepada nafsunya sendiri, nafsu, bihadza umir, dengan ini kau diperintahkan. Maksudnya kau memang disuruh untuk begini, sholat. Memang kau disuruh untuk sholat. Dan wali ada khuliqtu, dan kau diciptakan memang untuk ini, untuk ibadah, untuk sholat. Gitu. Maksudnya jangan tak nak. Jadi kita ini di dalam hati kita ini kan ada iman, ada nafsu, ini saling memperkaya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan jelek. Tapi orang soleh itu dia bisa menundukkan. Memang tugas kita ini harus menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu perlu juga, tapi jangan diumbar. Contoh umpamanya orang hawa nafsu birahi. Hawa nafsu birahi itu perlu. Kalau itu tidak ada, maka manusia tidak akan berkembang. Gak ada orang mau nikah, punya anak, gak ada. Ngapain? Gak ada guna. Perlu. Jadi Allah titipkan, cuma dibatasin. Nah ini harus dengan pernikahan, dengan ini. Nah, ini yang harus di-handle, harus ditahan. Kalau hawa nafsu diumbar, entah bini siapalah, entah siapa pokoknya. Terus itu namanya tidak mengontrol hawa nafsu. Hawa nafsu kan tak perlu. Hawa nafsu makan, perlu hawa nafsu makan. Tapi makan yang gimana? Makan yang halal, jangan yang subhat, ya. Bukan di los, suka halal haram mubah semuanya. Nah, ini hawa nafsu namanya. Hawa nafsu kekuasaan. Nafsu juga. Orang perlu juga punya kayak gitu supaya malaslah tidur semua orang Islam. Tak ada yang tapi bukan apa, harus dibatasi, dikontrol. Jangan kebablasan, orang-orang dah berkuasa, semau dia lah, zalim dia. Apa yang bisa diambil dengan kezaliman, yang bisa dikorupsi sekaya-kayanya. Jadi pejabat gaji berapa, uangnya bisa ratusan miliar, bisa triliun. Dari mana? Kalau gaji sekian, kebutuhan sekian, berarti berapa dapatnya? 1 tahun hidup berapa? Jadi nggak masuk akal, karena duit tak dari mana dia. Nah ini kan secara matematika kan bisa dihitung. Nah, begitu dia punya jabatan, korupsi kebablasan. Jadi Al-Imam Amir bin Abdillah mengatakan kepada nafsunya sendiri, nafsu, kau memang diciptakan untuk ini. Kau memang diciptakan untuk ini. Lusiku ayyadaba al-anak, maka sebentar lagi jangan khawatir. Sebentar lagi kesusahan ini, penat ini akan hilang. Maksudnya kau udah mati, tak ada penat lagi dah. Sebentar aja lagi, sebentar. Sabar. Nafsuku sabar. Sekarang ini sementara kita sholat, walaupun sampai kaki bengkak ini, sebentar lagi. Kalau nanti sebentar lagi mati, tak ada lagi penat nih, tak ada. Kita penat sebentar aja, tak lama. Ngatain dengan nafsu. Nafsu kan terus malas lah, yulah kesana, yulah. Diajak sholat susah nafsu nih. Makanya kita nih, para orang saya dia selalu berdialog dengan nafsunya sendiri. Begini, jangan. Kau nih sabar, kau memang diciptakan untuk ini. Nanti kalau disiksa kau pun ikut disiksa juga. Gitu. Di akhirat terus yang disiksa siapa? Karena nafsu itu ada sama kita. Nauzubillah subhanallah. Jadi orang nafsu itu akan ikut tersiksa. Jadi cara dialognya gitu, nanti di akhirat kau pun kena siksa juga. Kalau kau tak nak nurut, sudah kita sabar aja nih, ibadah dulu. Nah, setelah itu setelah mati sudah tak ada lagi penat-penat nih, tak ada. Tinggal insya Allah dapat nikmat, dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hawa nafsu itu ditundukkan, ya, bukan diumbar. Itu maksudnya inna nafsa, karena dia itu lebih cenderung kepada perbuatan jelek, perbuatan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melompokan kita menjadi orang-orang yang istiqomah, yang selalu Allah beri hidayah, kekuatan untuk taat kepadanya, dan diberi umur yang panjang serta akhir husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.